Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan dan dipertemukan kembali di channel ini. Semoga perjumpaan kita ini akan dicatat sebagai amal ibadah dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sholawat dan salam tak lupa selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya untuk sahabat-sahabat semua yang sedang menonton, semoga Allah selalu memberikan kesehatan lahir maupun batin, dilapangkan rezekinya, dimudahkan dalam segala urusan, dipanjangkan umurnya, dan dijaga setiap waktunya selalu dalam kebaikan, baik di dunia maupun di akhirat. Amin ya robbal alamin. Sahabat Oborpedia yang dirahmati Allah, jika seseorang memiliki hajat atau keinginan, maka ada doa yang mustajab bila diamalkan dan insya Allah akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahwasanya tak bisa dipungkiri, terkadang manusia dalam keadaan atau kondisi terpuruk dan akan melakukan segalanya untuk kembali bangkit. Namun semestinya seseorang itu harus menggantungkan hidupnya hanya kepada Allah Sang Pencipta. Maka dengan doa-doa yang kita panjatkan ini, kita berharap akan diberikan jalan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun berikut ini doa yang bisa dipanjatkan oleh seorang muslim agar Allah senantiasa memberikan kemudahan dan mengijabah segala keinginannya. Ketika Anda berada di titik nadir dan berada di ujung keputusasaan, maka pejamkanlah mata lalu ucapkanlah Astaghfirullahaladzim. Doa ini berarti memohon ampun kepada Allah yang Maha Agung. Setelah itu ada sebuah doa yang insya Allah hajat kita dikabulkan oleh Allah. Bahkan sampai-sampai malaikat pun turun dari langit untuk menyelesaikan masalah seorang hamba. Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu an meriwayatkan, ia berkata, ada sahabat Rasulullah dari golongan Ansor yang gelarnya Abu Mu'alik. Beliau ini adalah seorang pedagang. Abu Mu'alik ini adalah seorang yang rajin ibadah dan warok. Dikisahkan pernah beliau sekali bertemu dengan perampok bersenjata. Perampok tersebut ternyata tidak menginginkan harta dari Abu Mu'alik, namun dia ingin membunuh Abu Mu'alik tersebut. Akan tetapi sebelum membunuhnya, sang Abu Mu'alik ini meminta izin kepada sang perampok untuk melakukan sholat 4 rakaat terlebih dahulu. Kemudian Abu Mu'alik berwudu dan langsung menjalankan sholat 4 rakaat. Dan di sujud terakhirnya ia pun berdoa. Tiba-tiba datang penunggang kuda yang di tangannya ada sebuah tombak
yang kemudian meletakkan di antara kedua telinga kudanya. Sang perampok melihat si penunggang kuda dan menghadapinya. Tetapi sang penunggang kuda ini menombak perampok hingga mati. Kemudian singkat cerita, penunggang kuda ini pun menghampiri Abu Mu'alik untuk memintanya bangkit dari sujudnya. Abu Mu'alik kemudian bertanya, siapa sosok yang telah menolongnya ini? Ternyata dia adalah seorang malaikat penghuni langit keempat. Tutur malaikat itu bahwa ketika dia mendengar doa Abu Mu'alik yang pertama, hal itu telah membuat langit pun bergetar. Lalu doa yang kedua membuat penduduk langit heboh. Dan di doa yang ketiga, dalam doa itu merupakan doa orang dalam kesulitan. Sehingga malaikat itu pun kemudian meminta agar diberikan kekuasaan dari Allah untuk menolong Abu Mu'alik. Ketahuilah bahwa siapa saja yang berwudu lalu melaksanakan sholat 4 rakaat dan berdoa dengan doa ini, maka Allah akan mengabulkannya apakah orang itu sedang dalam kesulitan atau tidak. Hadis riwayat Ibnu Al-Atsir dalam kitabnya Usud Al-Quba. Ketika kita terpuruk dalam hidup ini hingga sampai ke titik terendah, maka berwudulah dan laksanakan sholat hajat 4 rakaat, dan pada sujud terakhir bacalah doa ini. Seraya merendahkan diri dan menumpahkan semua keluh kesah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi doa yang dibaca adalah Ya Wadud Ya Dzal Arsyil Majid, Ya Fa'alul lima yurid, As'aluka bi'izika ladzi la yuram, wa mulkika ladzi la yudom, wa binurika ladzi mala arkana arsyik, antakfiani syara qada wa qada. Kemudian sampaikan kondisi atau kesulitan yang sedang kita hadapi, berkeluh kesahlah kepada Allah pada bagian ini. Kemudian dilanjutkan, Ya Mukitsu Agisni, Ya Mukitsu Agisni, Ya Mukitsu Agisni. Doa ini dibaca sebanyak 3 kali di sujud terakhir. Saat lafal Agisni yang pertama dan kedua diulang sebanyak 3 kali. Saat membaca Agisni, lakukan seraya merendahkan diri, mengakui semua kesalahan, kelemahan, dan tumpahkan semua keluh kesah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yakinlah bahwa apa yang menjadi doa dan hajat kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita selalu diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menghadapi setiap ujian hidup di dunia, dengan selalu berprasangka baik kepada Allah dan berharap bimbingan Allah selalu menyertai setiap langkah kita. Amin ya rabbal alamin. Wallahu alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.